Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki minggu ke-29 tahun B. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat. Sehat selalu ya. Nah, liturgi hari ini mengajak kita sebagai pengikut Yesus, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, untuk tetap setia pada panggilan kita. Kita akan meminum piala yang Yesus minum, dibaptis dalam darahnya. Apa artinya itu semua? Mari kita renungkan dalam permenungan berikut ini. Mari kita bersama-sama mengikuti renungan ini, dan tentu Anda harus membaca terlebih dahulu. Baca berulang kali, baca berkali-kali sampai meresap. Dan permenungan ini hanya membantu kita untuk memahami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini berkisah tentang permintaan Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka datang kepada Yesus dan minta untuk dapat menempati tempat yang penting, tempat yang istimewa dalam takhta kemuliaan Yesus. Berikan kami tempat, satu di sebelah kananmu dan satu di sebelah kirimu. Permintaan yang sangat mengejutkan tentunya. Karena justru setelah 3 kali Yesus mengumumkan dirinya bahwa dia akan menderita, disalibkan, dan setelah 3 hari ia akan bangkit. Di tengah-tengah Yesus berbicara tentang penderitaan, tentang kematiannya yang sangat mengerikan. Kok Yakobus dan Yohanes minta tempat istimewa dalam kerajaan Yesus? Apa mereka buta? Mereka tidak mengerti? Karena kontra sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hal seperti ini bisa juga terjadi pada diri kita. Reaksi seperti kedua murid, kita mencari tempat istimewa demi kepuasan pribadi, sementara Yesus menderita sengsara. Jawaban Yesus, kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Permintaan kalian memang aneh. Mampukah kalian minum piala yang akan aku minum? Baptisan darah. Apa kalian siap menderita seperti apa yang akan aku alami? Di luar dugaan mereka menjawab, kami sanggup, kami siap. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah. Lihat di Taman Getsemani. Yesus berdoa, berkeringat darah. Kalau boleh Bapa, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Jauhkanlah aku dari penderitaan ini. Namun aku ikut kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Bukan apa yang aku mau. Yesus dengan mengatakan hal itu, Ia menyampaikan kemartiran yang akan dialami oleh para murid. Kalian juga akan menderita seperti aku. Yesus menyadari apa yang akan menimpa murid-muridnya, menjadi martir. Meski demikian, Yesus berkata kepada mereka, soal duduk di kiri atau kananku, itu bukan aku yang menentukan, Bapakku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang mereka minta
mereka memang mendapatkannya. Betul, mereka mendapatkannya. Itulah rahmat yang istimewa bagi mereka. Bahkan mereka mendapatkan lebih dari apa yang mereka minta. Tuhan telah membebaskan mereka dari ambisi, egoisme, dan mereka diikut sertakan dalam penderitaan Tuhan Yesus. Dengan demikian, mereka dekat dengan Yesus dalam kasih dan kebaikan hati. Inilah rahmat yang lebih penting, yang dibutuhkan. Soal tempat duduk di kiri atau di kanan, itu soal yang tidak begitu penting, soal sekunder. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Injil melaporkan kepada kita bahwa 10 murid yang lain marah terhadap Yakobus dan Yohanes. Mereka marah karena ternyata mereka juga punya ambisi yang sama, bukan? Itu juga bisa terjadi dengan diri kita. Kita marah, kita cemburu pada orang lain karena kita punya niat dan ambisi yang sama dengan mereka. Kita melawan, kita tidak senang dengan mereka. Melihat orang lain ingin memiliki hal yang sama seperti kita. Itu terjadi. Yesus mengumpulkan mereka semua, lalu memberikan pengajaran yang sangat-sangat penting. Anak-anakku, kalian tahu bukan apa yang dilakukan pemerintah bangsa-bangsa? Mereka memerintah rakyatnya dengan tangan besi, memakai kuasa, kekerasan. Kalian jangan seperti itu. Kalian jangan seperti itu. Hendaklah kalian saling melayani. Berlomba-lomba untuk melayani. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayan. Yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yang ingin mendapatkan tempat yang penting, duduk di sebelah kiri atau kananku, hendaklah ia menjadi abdi untuk semuanya. Benar. Benar Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Kebesaran yang sejati sesungguhnya bukan dengan menekan, mematahkan, menguasai orang lain. Melalui kuasa, melalui ambisi. Justru sebaliknya. Dengan melayani orang lain, menolong orang lain agar hidup layak, dengan cara itulah sesungguhnya kita menyenangkan hati Allah. Apa yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya juga bagi kita yang saat ini mendengarkan pengajarannya. Pengajaran Yesus sangat jelas. Menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, kita saat ini orang-orang Kristiani harus bersedia melepaskan diri dari ambisi-ambisi pribadi. Jangan dengan menguasai orang lain, melainkan dengan melayani mereka. Hidup untuk melayani orang lain, terutama yang lemah dan yang tersingkirkan. Yesus menjadi model hidup yang melayani orang lain sampai mengorbankan hidupnya. Yesaya dalam bacaan pertama menginspirasi kita tentang hamba Tuhan yang menjadi penyelamat, yang memiliki martabat yang luhur, rendah hati, yang mengalami penderitaan yang amat berat. Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban demi umat manusia. Bukankah itu yang telah dilakukan Tuhan Yesus? Melalui Dia terpenuhi kehendak Allah. Karena penderitaan yang begitu berat, Ia melihat terang cahaya yang gemerlapan. Ia mengangkat yang kecil, menghibur yang berbeban berat, membawa sukacita bagi yang susah. Amin Bapak Ibu.
Amin. Puji Tuhan. Hal yang sama juga kita dengarkan dalam bacaan kedua. Penulis surat kepada umat di Ibrani mengatakan, Yesus sebagai imam agung yang tidak memiliki dosa, meski ia mulia, tinggi, luhur, tetapi dia merendahkan dirinya. Ia menderita untuk dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, penderitaan kita. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Karena itu ajakan penulis surat kepada jemaat Ibrani. Karena itu, marilah kita menghampiri tata kerajaan Allah. Kita datang kepadanya, kita memperoleh rahmat kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, ketika kita tidak mampu lagi memikirkan dan menolong saudara-saudara kita yang berbeban berat, kita harus berani menyangkal diri. Kita menomorsatukan mencari kehendak Tuhan. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudariku, permenungan ini meneguhkan kita untuk semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus yang siap melayani tanpa memandang siapa yang dilayani. Sungguh luar biasa. Renungkanlah, resapkanlah. Biarlah Tuhan berkarya dalam dirimu melalui firman-Nya. Tuhan memberkati Anda semua. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationi Arnold. Terima kasih, terima kasih. Salam.